Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Baik, pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 mengenai setia dalam perkara kecil. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita berdoa memohon anugerah Kristus memimpin kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan di sore hari ini Tuhan. Kembali meminta belas kasih Tuhan. Kiranya Engkau kembali menyatakan kehadiran Allah yang khusus di tengah-tengah kami melalui firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberkati kami dengan kebenaran ini, mengarahkan hati dan pikiran kami, mengarahkan seluruh kehidupan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui firman Tuhan. Kami berdoa di dalam pemberitaan firman, biarlah Roh-Mu yang menggerakkan jiwa kami untuk menerima firman ini di dalam iman. Roh-Mu yang memampukan kami juga untuk boleh menjalankannya dalam kehidupan kami, keseharian kami. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua pada sore hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Lukas 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 secara bergantian. Pada ayat yang ke-13 kita akan baca sama-sama. Ayat 10 saya mulai lebih dahulu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu bersama-sama? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 semacam interupsi yang terjadi di dalam penulisan daripada kitab Lukas pasal 15 sampai dengan pasal yang ke-16. Kalau kita memperhatikan di dalam pasal 15 itu ada perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang, dan tentang anak yang hilang. Kemudian pasal 16 mulai dengan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, kemudian diinterupsi dengan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, bahkan sampai dengan ayat yang ke-18. Baru kemudian dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31 kembali berbicara mengenai perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ini bukan interupsi atau selipan yang tidak memiliki makna. Ini memiliki makna dan secara sengaja diberikan oleh Lukas untuk memberikan kesinambungan antara pasal 15 dengan pasal yang ke-16. Bahwa perkara kecil adalah sesuatu yang begitu signifikan di hadapan Allah. Seringkali perkara kecil diabaikan begitu saja. Dianggap remeh begitu saja oleh manusia, bahkan oleh orang Farisi. Tetapi di hadapan Allah, perkara kecil begitu signifikan. Apa perkara kecil di dalam pasal yang ke-15? Pasal 15 berbicara mengenai perkara kecil yang dianggap insignifikan oleh orang-orang Farisi adalah mencari jiwa. Jiwa yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, sampai kepada anak yang hilang. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tidak peduli kepada jiwa-jiwa. Mereka tidak peduli kepada keselamatan manusia yang berdosa. Yang mereka pikirkan adalah diri mereka sendiri. Yang mereka layani adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli orang itu tersesatkah, orang itu binasakah, mereka tidak peduli. Yang mereka pikirkan adalah ritualisme keagamaan saja, tanpa relasi yang benar dengan Allah. Maka Kristus mengkritisi mereka bahwa pencarian jiwa-jiwa untuk diselamatkan, bagimu itu perkara kecil, bagimu itu insignifikan. Tetapi di hadapan Allah itu adalah perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara rohani yang tidak boleh diabaikan. Sesuatu yang begitu signifikan. Nah maka di dalam pasal yang ke-16, Yesus Kristus berbicara mengenai bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Yang menerima anugerah dari Tuhan. Bagaimana engkau dan saya mengelolanya. Supaya kita hidup memuliakan bagi Tuhan. Memuliakan nama Tuhan.
Kalau tadi dalam pasal yang ke-15 berbicara mengenai kasih karunia Allah yang mencari orang-orang yang diabaikan itu, yang dianggap insignifikan. Pasal 16 berbicara mengenai tanggung jawab manusia. Tanggung jawab manusia di dalam meresponi anugerah Tuhan. Meresponi kasih karunia Allah. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 pasal 16. Berbicara mengenai seorang bendahara yang tidak jujur. Dia tidak jujur, tetapi dia bijaksana. Bijaksana di dalam hal apa? Menggunakan perkara yang kecil untuk mempersiapkan masa depannya dia. Bendahara tidak jujur saja, tahu dengan bijaksana menggunakan perkara kecil untuk mempersiapkan masa depannya dia. Perkara kecil yang dimaksudkan apa? Uang. Perkara yang kecil yang digunakan oleh bendahara ini yang tidak jujur untuk mempersiapkan kehidupan dia setelah dia dipecat. Itu adalah uang. Makanya Yesus Kristus berkata bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, sekali lagi mamon itu adalah perkara yang kecil. Dan sekarang dalam ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, Yesus berbicara mengenai setia dalam perkara kecil. Kalau kita lihat di dalam konteks ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13, terimplikasi di sana. Lukas mau menunjukkan bahwa kesetiaan bukanlah sesuatu yang datang atau muncul secara mendadak. Muncul secara tiba-tiba saja. Kebetulan saja, tidak. Kesetiaan adalah sesuatu yang lahir dari apa yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita itu kerjakan setiap hari dalam kehidupan keseharian kita. Maka di sini sekali lagi Lukas menekankan mengenai setia dalam perkara kecil. Jika bendahara yang tidak jujur itu tahu menggunakan perkara kecil yaitu mamon untuk mempersiapkan masa depannya dia. Setelah dia dipecat, masakan orang-orang percaya tidak dapat menggunakan perkara kecil bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka sekali lagi ini berbicara mengenai kesetiaan kepada perkara kecil. Apa yang dimaksudkan dengan setia kepada perkara kecil? Yang pertama saudara, ada 3 prinsip yang Lukas itu berikan kepada kita dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Setia dalam perkara kecil pertama-tama berbicara mengenai sikap atau disposisi hati. Sikap atau disposisi hati di dalam mengelola perkara kecil itu dan menunjukkan identitas dan karakter asli kita. Saya ulangi. Sikap atau disposisi hati di dalam menata kelola perkara kecil yang menunjukkan identitas atau karakter asli seseorang. Kalau kita memperhatikan di dalam teks ini ada semacam kontras yang Yesus itu berikan. Ya. Kita lihat beberapa kontras kata-kata yang Yesus pakai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kontras itu bicara mengenai setia, tidak benar. Setia dikontraskan dengan tidak benar. Perkara kecil dikontraskan dengan perkara besar. Harta orang lain dikontraskan dengan hartamu sendiri. Apa maksudnya saudara? Kontras-kontras tersebut berbicara mengenai disposisi hati. Disposisi hati. Mengapa terjadi kontras? Mengapa ada yang setia, ada yang tidak benar? Perkara kecil kontras perkara besar. Harta orang lain kontras hartamu sendiri. Kontras mau mengungkapkan mengenai disposisi hati. Kalau saudara membaca lebih lanjut di dalam ayat yang ke-11. Disposisi hati itu digambarkan dengan kata tidak jujur. Ayat 11 bagian yang A. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Hal mamon yang tidak jujur. Ini bukan berbicara mengenai mamon itu sendiri. Tetapi berbicara mengenai disposisi hati yang tidak jujur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disposisi hati adalah hal yang penting. Kecondongan hati, kecondongan jiwa adalah hal yang penting. Setia berbicara mengenai disposisi hati. Ketidakjujuran menggambarkan disposisi hati. Kenapa disposisi hati begitu penting, saudara? Karena disposisi hati melahirkan tindakan. Disposisi hati melahirkan perkataan. Melahirkan perbuatan-perbuatan perilaku hidup kita. Disposisi hati adalah sesuatu yang begitu penting, saudara. Maka di sini Alkitab mengatakan bahwa jika disposisi hatimu tidak benar,
dalam perkara yang kecil, maka hal yang sama juga akan terjadi dalam perkara yang besar. Jika engkau setia, jika disposisi hatimu adalah benar di hadapan Allah, maka dalam perkara besar juga engkau akan benar. Maka pertama-tama, setia dalam perkara yang kecil berbicara mengenai disposisi hati, kecondongan hati yang menghasilkan tindakan, perkataan, perbuatan, perilaku kehidupan engkau dan saya. Dan kontras-kontras ini sekali lagi menggambarkan disposisi hati yang tidak benar. Disposisi hati yang digambarkan dengan ayat 11a tidak jujur. Saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-14. Kenapa kontras itu dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Ayat 14 di situ dikatakan, semuanya itu didengar oleh orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Hamba-hamba uang, saudara. Yesus sedang berbicara mengenai disposisi hati. Kalau hamba itu berarti seorang yang mengabdikan seluruh komitmen hidup dia, mengabdikan jiwa dan tubuhnya kepada apa yang dia sembah, atau mengikatkan dirinya kepada apa yang menjadi objek penyembahannya dia. Dan menariknya di sini adalah objek penyembahannya itu adalah uang. Kalau kita memperhatikan apa yang dimaksudkan dengan perkara kecil, sebagaimana yang tadi saya sudah sempat singgung di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 pasal 16. Perkara kecil yang dimaksudkan di sini adalah mamon. Sederhana bukan? Perkara kecil yang dimaksudkan di sini adalah mamon. Dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan orang Farisi yang hatinya itu adalah terpikat, terpaut kepada uang. Saudara, Alkitab berkata, akar daripada segala dosa adalah cinta akan uang. Dan cinta akan uang itu biasanya berpusatkan kepada diri, bukan berpusatkan kepada Allah. Maka segala bagian kehidupan kita, entah itu pelayanan dalam gereja kah, entah itu di dalam pekerjaan kah, entah dalam studi, entah dalam segala bidang hidup kita, digerakkan oleh disposisi hati itu. Kalau disposisi hati itu adalah uang, cinta akan uang, yang sebenar-benarnya dibalik itu adalah self-love. Cinta akan diri sendiri, saudara. Maka tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, perilaku hidup kita dalam berbagai bidang kehidupan kita, semuanya digerakkan oleh disposisi hati yang kontras itu, yang berakar kepada cinta akan uang. Maka sekali lagi perkara kecil di sini adalah bicara mengenai mamon. Apakah mamon itu dosa, saudara? Jawabnya tidak. Mamon itu bukan dosa. Kenapa, saudara? Karena arti daripada mamon. Mamon, saudara, itu tidak boleh direduksi hanya kepada uang saja artinya. Tetapi mamon, berulang-ulang Pak Tama juga sempat sebutkan. Mamon adalah segala yang baik yang dicipta Allah untuk diberikan kepada manusia supaya manusia kelola bagi kemuliaan Allah. Mamon adalah segala yang baik yang dicipta oleh Allah dan diberikan kepada manusia supaya manusia kelola bagi kemuliaan Allah. Itu berarti hidup kita adalah bagian daripada pemberian Tuhan. Waktu kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, pekerjaan-pekerjaan keseharian kita dalam rumah tangga, itu adalah perkara kecil, saudara. Perkara-perkara kecil yang mana di dalam seluruh perkara kecil itu, saudara dan saya melihat bahwa pemberian Allah, segala yang baik itu diberikan kepada kita untuk kita kelola bagi kemuliaan Allah. Persoalannya adalah terjadi kontras di sana. Terjadi kontras. Karena ada orang yang tidak setia kepada perkara kecil dan akhirnya dia juga tidak setia kepada perkara yang besar. Tidak benar di dalam perkara yang kecil, maka juga tidak benar di dalam perkara yang besar. Ada dua hal yang mengakibatkan saudara dan saya punya disposisi hati itu tidak benar. Sehingga kontras-kontras yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau tadi saya katakan orang Farisi hidup di dalam cinta akan uang. Ini adalah disposisi hati yang menggerakkan seluruh kehidupan mereka. Yang berakar kepada self-love. Tetapi sangat mungkin engkau dan saya juga digerakkan oleh dua hal yang lain. Yang merupakan disposisi hati kita. Dan yang kemudian Allah tegur di dalam ayat yang ke-13. Apa itu dua hal itu? Yang pertama adalah dikotomi. Dikotomi antara perkara-perkara yang kecil dan perkara-perkara yang besar. Kalau tadi perkara kecil berkaitan dengan mamon, yaitu segala yang baik yang Allah cipta dan diberikan kepada manusia untuk kelola bagi kemuliaan Allah dan bagi kesejahteraan kita.
Lalu apa artinya perkara besar? Perkara besar berarti karunia sorgawi dari Allah yang Allah berikan kepada umatnya di dalam Kristus saja. Perkara besar adalah karunia sorgawi dari Allah yang kita terima di dalam Kristus saja. Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam konteks ini Bapak Ibu, kita lihat bahwa kontras ini bisa terjadi jika ada dikotomi yang ketat, pemisahan yang ketat antara perkara kecil dan perkara besar. Antara perkara-perkara duniawi ini dengan perkara-perkara rohani. Dikotomi yang ketat. Kita tidak anti kepada perkara duniawi, saudara. Karena kalau kita ingat perkara kecil adalah mamon, adalah segala yang baik yang Allah cipta dan Allah berikan kepada manusia. Maka itu berarti perkara duniawi adalah hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik. Saudara punya uang yang cukup banyak oleh hasil pekerjaan. Saudara menafkahi keluargamu. Itu sesuatu yang baik. Punya keluarga yang baik. Itu sesuatu yang baik. Apa saja yang saudara dan saya miliki yang adalah pemberian Allah adalah perkara-perkara yang baik. Tetapi saudara dan saya perhatikan kalau terjadi dikotomi ini. Dikotomi saudara. Mari kita lihat contoh itu di dalam Lukas 15. Ada dikotomi yang terjadi yang dilakukan oleh anak sulung. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-28 pasal 15. Sampai dengan ayat yang ke-30. Kita sudah sangat familiar dengan cerita perumpamaan tentang anak yang hilang. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara lihat di situ ada dikotomi yang jelas. Seorang teolog namanya Darrell Bock mengatakan bahwa semua aktivitas seseorang menyatakan karakternya dia, menyatakan identitas aslinya dia, menyatakan disposisi hatinya dia. Maka anak sulung ini ketika dia bekerja perkara kecil. Sekali lagi ini perkara kecil. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Itu perkara kecil. Kalau di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-13, perkara kecil adalah mamon, saudara. Di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30 dari pasal 15, perkara kecil adalah hal membantu orang tua. Bekerja di ladang, mengatur para hamba-hamba daripada papanya, bertahun-tahun hidup taat sama papanya. Itu perkara kecil. Kalau anak-anak dipercayakan pekerjaan dalam rumah tangga, bantu orang tua beberes rumah, sapu pel, bersihkan tempat tidur kalau bangun pagi, cuci pakaian sendiri. Itu perkara kecil, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, Lukas mendefinisikan perkara kecil sebagai seluruh kehidupan engkau dan saya. Yang Allah berikan, yang Allah cipta, Allah percayakan untuk engkau dan saya kelola. Perkara kecil. Tetapi saudara dan saya lihat, anak sulung ini dia kontraskan. Atau lebih tepatnya dia mendikotomikan. Apa yang didikotomikan di situ? Dia melayani sang papa, di saat yang sama kehilangan relasi dengan papa. Relasi ini adalah perkara besar, saudara. Kalau perkara besar ini hilang, saudara, ini yang disebut dengan dikotomi, pemisahan ketat. Bagaimana mungkin engkau melayani di rumah Bapa, engkau bekerja dengan rajin sekali, engkau dikatakan taat kepada Bapa, tetapi di saat yang sama kehilangan relasi, dikotomi, saudara. Maka ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang percaya. Disposisi hati kita, pekerjaan-pekerjaan, aktivitas yang engkau dan saya lakukan, itu menggambarkan siapa kita. Apakah engkau dan saya memiliki relasi dengan Allah? Maka di sini saudara, Lukas sedang bukan saja membicarakan mengenai kontras dikotomi, tetapi di saat yang sama berbicara mengenai unity antara perkara kecil dan perkara besar. Unity. Perkara kecil tidak boleh dipisahkan secara ketat dari perkara besar. Tidak boleh ada dikotomi di sana. Tetapi juga di saat yang sama, Lukas sedang berbicara mengenai aspek dualisme yang bisa saja menjadi akar disposisi hati kita. Dualisme itu kita lihat di dalam ayat yang ke-13.
Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Menduakan itu namanya dualisme, saudara. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini adalah kalimat yang menggambarkan peringatan Tuhan Yesus tentang disposisi hati yang terjebak di dalam dualisme. Kita nggak bisa gandeng Kristus sekaligus dengan ketidakbenaran. Nggak bisa, saudara. Dua-dua hal ini saudara harus pilih salah satu, hitam putih. Pilih Kristus saja dan buang yang lain. Atau pilih yang lain dan buang Kristus. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ini yang disebut dengan dualisme. Ayat 13 mengatakan bahwa disposisi hati kita dalam mengerjakan segala perkara dalam hidup kita bisa saja terjebak di dalam dualisme. Maka kalau dualisme ini terjadi, maka Yesus berkata, barang siapa tidak benar di dalam perkara kecil, dia juga tidak benar di dalam perkara besar. Kalau disposisi hati dia dualisme dalam perkara yang kecil saja, maka perkara yang besar juga demikian. Satu kali di dalam percakapan wawancara calon anggota di GRI Depok, dia sudah selesai ikut katekisasi, dia dari latar belakang agama yang campur-campur. Orang tuanya itu ada dari latar belakang Muslim, tapi juga ada dari latar belakang Buddha. Dia waktu remaja, dia ingin mengaji. Tetapi waktu dia pergi ke tempat pengajian, begitu dia keluar dari tempat pengajiannya, ada orang yang mengeluarkan kata-kata rasis. Maka mulai saat itu, dia mengatakan kepada ayahnya, dia tidak akan lagi pergi mengaji. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menjadi orang yang tidak beragama walaupun KTP-nya dia itu ditulis Muslim. Setelah itu dia menjadi dewasa dan dia menikah. Dia menikah dengan suaminya orang Buddha. Tetapi ada tante-tantenya yang sudah percaya Tuhan Yesus dan menjadi Kristen. Persoalannya adalah ketika mereka menjadi Kristen, mereka kurang mendapatkan pengajaran firman yang baik. Sehingga mereka mengatakan bahwa gak apa-apa berdoa dengan hiyo. Lalu waktu dia datang, dia bicara dengan saya, dia bilang, wah tante saya itu Bu Grace walaupun dia Kristen dia masih pakai hiyo untuk berdoa dan seterusnya. Dia bilang gak apa-apa kok. Terus saya katakan sama ibu ini, menurut ibu, kalau kita yang sudah percaya kepada Kristus pegang hiyo dosa enggak? Dosa enggak? Yang enggak dosa atau cuma pegang doang? Kalau kita ke tempat yang lain kalau pegang doang enggak masalah kan ya. Tapi saya katakan, ketika engkau berdoa dengan hiyo, engkau berdosa. Saudara sedang melakukan apa yang disebut dengan dualisme. Kekristenan enggak bisa begitu. Kalau saudara mulai dengan perkara yang kecil, tidak setia, maka hal yang lain juga begitu. Kalau mulai menduakan Kristus dengan mamon kah? Menduakan Kristus dengan hal yang lain kah saudara? Saudara dan saya harus perhatikan bahwa ini akan terjadi bukan saja dalam perkara yang kecil tetapi juga perkara yang besar. Maka secara implikasi, Yesus mau katakan bahwa perkara kecil dan perkara besar adalah unity. Satu kesatuan yang tidak boleh didikotomikan atau tidak boleh ada dalam dualisme. Keduanya bisa dibedakan, tetapi keduanya berkaitan erat, ada di dalam satu unity. Sehingga barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam perkara besar. Dia tidak setia dalam perkara kecil, dia juga tidak setia dalam perkara besar. Unity. Maka kalau saudara dan saya memperhatikan, di dalam contoh Alkitab, Daud dan Musa saudara. Mereka berdua saudara pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kelihatan oleh orang pada zaman itu pekerjaan yang insignifikan. Pekerjaan begitu remeh, pekerjaan yang disebut sebagai perkara yang kecil saja. Sebagai seorang gembala. Daud sebelum jadi raja atas Israel, dia seorang gembala. Musa sebelum jadi pembebas atas Israel, dia seorang gembala walaupun dia pernah menjadi seorang mantan pangeran yang ada di istana Firaun. Tetapi dua-duanya pernah jadi gembala. Apa yang Allah didik kepada mereka ketika mereka ada sebagai seorang gembala? Gembala adalah sekali lagi pekerjaan yang kecil. Pekerjaan yang dikerjakan oleh kaum marginal. Tetapi justru dalam pekerjaan yang kecil ini, mereka melakukannya dengan setia. Kalau saudara memperhatikan bagaimana Musa dan Daud mengerjakan tugas penggembalaan. Mereka kerjakan itu dengan jujur. Mereka kerjakan itu dengan tanggung jawab. Mereka kerjakan itu juga dengan kepedulian, dengan kasih kepada domba-dombanya. Mereka rela korban nyawa untuk pelihara domba-dombanya. Seorang gembala gak boleh tidur pada waktu malam. Domba kambing boleh tidur di padang.
Tapi gembala nggak boleh tidur. Apa yang dia lakukan? Dia berjaga-jaga dengan gadanya. Supaya kalau ada pencuri datang, dia lawan pencurinya. Ada serigala datang, dia usir serigalanya. Jadi dia bertarung dengan serigala. Kalau saudara perhatikan bagaimana Daud menceritakan kehidupan dia sebagai seorang gembala. Waktu Saul tanya, apa pengalaman militermu? Kok engkau menyerahkan diri mau berhadapan dengan Goliat, seorang prajurit yang begitu hebat? Daud tidak punya latar pengalaman sebagai seorang militer. Latihan sebagai seorang militer, gak ada. Yang dia cerita tentang apa? Saya itu pernah berhadapan dengan serigala. Melawan serigala, saudara. Saya adalah seorang gembala. Dia cerita. Tapi saudara, ada satu perkara besar yang dia masukkan di dalam pengalaman penggembalannya dia. Apa itu? Penyertaan Allah di dalam waktu dia sebagai seorang gembala. Saudara, lihat unity. Gembala adalah pekerjaan yang sekali lagi begitu dianggap hina. Tetapi di saat yang sama, dalam pekerjaan yang kecil itu, ada perkara besar yang dikaitkan di sana, yaitu kehadiran Kristus. Kehadiran Allah yang menyertai tugas penggembalaan dan yang mengakibatkan dia kemudian menang di dalam perlawanan terhadap Goliat. Dan kita tahu bahwa Daud akhirnya menjadi seorang raja. Begitu juga dengan Musa di dalam masa pengembalaannya 40 tahun sebagai seorang gembala. Akhirnya Tuhan mempercayakan kepada dia suatu tugas pelayanan yang begitu besar. Perkara yang besar. Perkara yang besar tidak akan dipercayakan kepada orang yang malas. Perkara yang besar tidak akan dipercayakan kepada orang yang hatinya, hidupnya itu dikotomi. Hatinya, hidupnya itu dualisme. Gak akan dipercayakan, saudara. Karena apa? Perkara besar berkaitan dengan karunia surgawi yang diberikan Allah di dalam Kristus saja bagi setiap umat pilihan dia. Kemarin waktu Bapak Daniel Santoso berkhotbah, dia mengutip Immanuel Kant dan dia bicara, saya kira Pak Tama kemarin sempat singgung, ada dua hal yang menjadi kehancuran di dalam gereja ketika gereja itu bekerja melayani Tuhan di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kemalasan. Kemalasan. Dia tahu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, tetapi begitu malas mengerjakannya. Tanggung jawab yang kecil saja begitu malas untuk kerjakan. Yang kedua, yang menjadi persoalan di dalam gereja, yang menyebabkan gereja itu juga hancur adalah ketakutan mengambil resiko. Dia tahu apa yang benar, yang harus diambil resiko di sana. Tetapi dia begitu takut dengan resikonya, sehingga dia mundur. Bukan maju berhadapan dengan resiko, tetapi mundur, saudara. Wah, ini sesuatu hal yang merusakkan, saudara. Merusakkan gereja. Mungkin engkau dan saya bisa menutupi disposisi hati kita dengan kita ada di dalam pelayanan mimbar. Tetapi waktu saudara masuk dalam kepanitiaan, biasanya kelihatan apa yang menjadi karakter kita, menjadi disposisi hati kita. Apa yang menjadi identitas asli kita itu kelihatan, saudara. Ada salah satu anak pemuda kita mengerjakan tugas kepanitiaan yang sederhana sekali. Itu adalah bagian daripada perkara kecil. Dia bagian dari tim games. Games itu kan boleh ada, boleh tidak ada ya saudara. Retret itu bisa berjalan tanpa games. Tapi karena panitia sudah memberikan ruang untuk games, anak ini juga bersedia untuk menjadi PIC games, maka panitia, ketua dan seterusnya mempercayakan tanggung jawab kepada dia. Semua berjalan sampai dengan mendekati hari H. Games belum dikerjakan. Bentuk gamesnya kayak apa belum dikerjakan. Sampai H-1 sebelum retret pemuda itu dilangsungkan, gak ada kejelasan. Dicari sama tim acara, gak diangkat-angkat teleponnya. Dicari sama ketua, juga tidak ditanggapi. Dicari sama tim ibadah yang adalah pengurus, dicari anaknya, juga tidak digubris. Sampai mau didatangi ke rumahnya, juga dia tidak gubris, saudara. Saudara, anak yang demikian, saudara, gak bisa dipercayakan pelayanan selanjutnya. Kenapa? Karena dia telah membuktikan dia tidak setia dalam perkara yang kecil. Perkara games itu kemudian dilakukan harus dengan tanggung jawab. Tapi kalau dia tidak melakukannya dengan tanggung jawab, saudara, maka di sini kelihatan disposisi hati, kelihatan karakternya dia, kelihatan identitasnya dia. Dia bisa tidak dipercayakan perkara yang besar kepada dia. Kalau perkara yang kecil saja dia tidak setia, maka perkara besar juga dia tidak akan setia. Ada seorang penafsir mengatakan begini, kalau uang 100.000 diberikan kepada seseorang untuk dia kelola, dia tidak sanggup kelola dengan benar, maka uang 1 miliar tidak bisa dipercayakan kepada dia. Karena perkara yang kecil dia tidak setia. Maka di sini saudara dan saya melihat bahwa
Kesetiaan berbicara pertama-tama mengenai disposisi hati. Bagaimana engkau dan saya menunjukkan identitas karakter asli kita dalam mengerjakan tanggung jawab yang Allah percayakan kepada kita. Mulai daripada perkara kecil, perkara-perkara keseharian, aktivitas kehidupan kita keseharian. Yang kedua, prinsip yang kedua yang saudara dan saya pelajari. Sikap dan cara mengelola perkara kecil adalah bagian dari tindakan eskatologis. Sikap dan cara mengelola perkara kecil adalah bagian dari tindakan eskatologis. Apa yang dimaksudkan dengan tindakan eskatologis? Tindakan eskatologis berbicara mengenai mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Bukan cuma kehidupan di bumi ini, tetapi berkaitan dengan kehidupan kekal kita. Kalau kita lihat di dalam ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12, ada kalimat yang menarik yang Yesus bicara dalam kalimat retorika. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ada kalimat di situ, harta yang sesungguhnya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta yang sesungguhnya itu paralel dengan hartamu sendiri. Pertanyaannya, harta orang lain itu yang mana? Siapa pemiliknya? Harta orang lain itu saudara adalah perkara-perkara kecil tadi. Segala yang baik yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia kelola, itu perkara kecil. Itu adalah harta orang lain. Dan orang lain yang dimaksudkan di sini adalah Allah itu sendiri yang menciptakan segala sesuatu, menitipkan segala sesuatu kepada kita. Sehingga jika kita menyadari bahwa perkara kecil yang Allah berikan kepada kita, entah rumah tangga, entah keuangan, entah pekerjaan, entah apa saja yang baik yang Allah berikan kepada kita, sebagai bukan milik kita, sebagai titipan dari Allah saja, maka engkau dan saya seharusnya mengerjakan itu dengan bertanggung jawab. Supaya kita mempersiapkan masa depan kita, mempersiapkan hidup yang akan datang. Celakanya adalah orang-orang yang menjalankan kehidupannya dalam perkara-perkara yang kecil, mengerjakan dengan tidak bertanggung jawab sehingga tidak mempersiapkan hidup yang akan datang. Mari kita ambil contoh di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Di situ ada contoh mengenai orang kaya yang bodoh dan Lazarus yang miskin. Kenapa orang kaya ini disebut sebagai bodoh, saudara? Karena orang kaya ini tidak berbijaksana untuk mempersiapkan kehidupannya setelah dia mati nanti. Dia tidak menggunakan mamonnya untuk melayani sesama dan mempersiapkan kehidupan kekal. Saudara, ini tidak sama dengan kita mengatakan bahwa hidup kekal ditentukan oleh perbuatan baik kita di bumi ini. Tidak. Tetapi Yesus sedang berbicara bagaimana kita bertanggung jawab menata kelola segala pemberian Allah dan termasuk mamon di dalamnya secara bijaksana untuk mempersiapkan kehidupan kekal kita. Itu mirip seperti bendahara yang tidak jujur tadi. Dia tidak jujur tetapi dia berbijaksana. Dia dipuji karena apa? Karena dia sudah berhasil menggunakan mamon untuk mengikat persahabatan dan mempersiapkan hidup dia setelah dia dipecat. Sekarang saudara saya mari lihat bagaimana tindakan eskatologis itu adalah sesuatu yang begitu penting di dalam kita mengerjakan perkara-perkara kecil. Dimulai dengan sadar bahwa perkara kecil yang Allah berikan kepada kita adalah milik orang lain. Bukan milik kita. Milik Allah yang dititipkan kepada kita untuk kita kelola. John Calvin bilang begini. Segala yang baik yang dikaruniakan Allah untuk kita nikmati di bumi ini adalah foretaste saja. Cicipan saja dari berkat Allah, berkat sorgawi yang jauh-jauh lebih besar di akhir zaman. Foretaste. Kalau foretaste saudara itu berarti engkau dan saya tidak boleh mengikat diri kepada harta milik dunia ini. Engkau dan saya mengerjakan perkara-perkara kecil sambil mengerjakannya dengan bertanggung jawab. Sambil tidak terikat kepada perkara-perkara kecil. Dalam hal ini sekali lagi dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-13 adalah mamon. Sulit ya Bapak Ibu ya.
bekerja dengan bertanggung jawab sambil di saat yang sama tidak terikat kepada perkara kecil yaitu mamon itu. Dan di saat yang sama kita melakukan tindakan eskatologis dengan mempersiapkan masa depan kita. Termasuk di dalam hal ini adalah melayani sesama dengan murah hati. Dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-31. Coba kita bandingkan di dalam Matius pasal yang ke-25. Bagaimana Yesus berbicara mengenai perkara-perkara kecil itu dikaitkan dengan tindakan eskatologis yang menentukan bagaimana kehidupan kekal kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-25. Kita baca mulai ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-40 secara bergantian. Matius 25 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita baca secara bergantian, saya lebih dahulu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." "Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu perkara kecil. Kamu telah melakukannya untuk aku, itu perkara besar." Maka Yesus mengaitkan tindakan-tindakan yang sederhana, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, mengunjungi, membesuk, memberitakan firman kepada orang yang dalam penjara. Perkara-perkara kecil, aktivitas yang mungkin kita lakukan dalam pelayanan, tetapi itu dikaitkan langsung kepada Kristus. Barang siapa melakukannya untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ini mempersiapkan untuk kehidupan yang akan datang. Saudara, ini adalah konteks di dalam penulisan Matius, penghakiman terakhir. Maka eskatologi yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, engkau dan saya mempersiapkan hidup kekal setelah kematian. Yang kedua, engkau dan saya mempersiapkan hidup kita berhadapan dengan penghakiman akhir. Apa yang menjadi penilaian Allah terhadap hidup kita? Selama engkau di dunia ini, bagaimana engkau menjalankan kesetiaanmu di dalam perkara yang kecil? Apakah engkau menyatukan itu di dalam unity? Melihat perkara kecil, mengerjakannya dengan setia, dan menghubungkannya dengan perkara besar. Dalam satu kesatuan seperti Yesus katakan dalam ayat yang ke-40. Atau kita mendikotomikannya, atau kita mendualismekannya. Saudara, di sini saudara saya bisa melihat bahwa Yesus melihat aktivitas kita, keseharian kita adalah sebagai perkara kecil yang dimana engkau dan saya harus mengerjakannya dengan begitu setia. Dengan demikian itu adalah bagian dari tindakan eskatologis kita untuk mempersiapkan hidup kekal kita dan berhadapan dengan penghakiman kekal Allah. Luther mengatakan bahwa ketika engkau dan saya melayani Allah sebagai penata layan daripada harta milik Allah, harta orang lain itu. Ketika kita tidak mengikatkan diri kepada harta dunia itu, maka engkau dan saya sedang melakukan apa yang disebut dengan unity. Hubungan yang tak terpisahkan antara perkara kecil dan perkara yang besar. Tetapi juga di saat yang sama, kita sedang mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita kerjakan di hadapan Allah ketika akhir zaman tiba. Saudara, ini adalah sesuatu yang begitu serius. Seorang ibu dari rumah sakit misi di Kalimantan Barat. Dia adalah PIC, koordinator di sana. Dia sempat datang di GRI Depok dan dia memberikan kesaksian tentang rumah sakit misi di Kalbar ini yang pernah dikunjungi oleh Patong waktu Kapin. Waktu dia bercerita bagaimana rumah sakit misi ini didirikan oleh Yayasan Baptis atau oleh Gereja Baptis kalau saya nggak salah ingat. Itu kondisinya hutan. Kalimantan Barat di pelosoknya bukan di kotanya. Dan sampai hari ini, tenaga medis, dokter dan perawat yang pergi ke sana adalah orang-orang yang ahli.
Tetapi mereka adalah orang-orang yang rela untuk berkorban. Karena pasien yang datang saudara, itu mereka jalan dari jarak yang cukup jauh. Ada yang jalan kaki, ada yang naik perahu, ada yang naik motor tetapi melewati jalan-jalan yang sulit sekali. Mereka bisa berhari-hari baru tiba di rumah sakit itu. Sudah begitu datang, mereka ada yang BPJS-nya nunggak, belum berbayar. Ada yang masih aktif tetapi namanya BPJS itu kadang-kadang dananya itu sulit cair ya. Orang sudah mau mati, dananya belum cair saudara. Susah sekali. Tetapi waktu berhadapan dengan kondisi yang demikian, ibu ini cerita. Dia bicara kepada setiap tenaga medis, baik dokter maupun perawat. Dia bilang begini, layanilah mereka yang miskin itu. Mereka yang bahkan tidak punya uang untuk membayar. Layanilah mereka seperti engkau melayani Kristus. Mereka yang datang dari jarak yang jauh, dengan sakit, dengan berbagai macam penyakit yang ada pada diri mereka. Layanilah mereka seperti engkau melayani Kristus. Waktu dia kasih kesaksian itu saudara, kata-kata itu sangat-sangat terpatri dalam hati saya. Karena seringkali kita hanya pergi pelayanan tapi kita lupa. Kita melayani Kristus melalui pelayanan itu. Sehingga seringkali kita melayani tapi melayani tanpa api. Melayani tanpa relasi sama seperti anak sulung itu saudara. Tetapi di sini saudara saya bisa lihat bahwa melayani seorang yang hina itu saudara. Salah satu dari seorang yang hina itu saudara. Maka itu melayani seperti kepada Kristus sendiri. Salah satu juga bagian dari Matius 25 yang kami sebagai para pelayan di dalam bidang penginjilan saudara. Itu waktu kami buka pelayanan kepada orang-orang di penjara rumah tahanan ya. Tahun yang lalu. Pada waktu itu saya bilang kepada bidang penginjilan bagaimana kita mulai pelayanan di rutan. Biasanya kami KKR regional di Depok. Kita lewat dari rutan Cilodong itu tapi kita nggak pernah singgah. Cuman lewat doang tapi kita nggak pernah singgah di situ. Nggak pernah melakukan pelayanan di situ. Lalu tahun lalu saya bilang bagaimana kalau kita melakukan pelayanan di rutan. Bapak yang menjadi ketua penginjilan bingung ya. Gimana kita melayani orang di penjara ya Bu ya. Siapa yang nanti berkhotbah. Mereka sudah punya kekhawatiran tersendiri ya berhadapan dengan para narapidana. Mereka lupa kalau kita ini juga narapidana saudara. Hanya bedanya kita nggak di dalam penjara. Kita adalah orang-orang yang disebut sebagai narapidana di hadapan Tuhan. Kalau bukan Kristus yang menyelamatkan kita, kita adalah orang-orang yang terhakimi di hadapan Allah. Lalu saya katakan kepada mereka, mari kita berjuang untuk melayani orang-orang yang di rutan ini. Entah bagaimana caranya coba kita masuk untuk berbicara kepada pimpinan yang ada di sana. Dan menariknya Tuhan pakai satu orang lansia, ibu-ibu. The power of lansia ya. Jadi karena dia sudah tua, dia datang. Karena dia sudah tua, orang itu sangat menghargai. Aparatur yang ada di sana saudara, para pekerja yang ada di sana saudara, mereka sangat menghargai ibu ini sehingga suratnya itu keluar dengan cepat. Gak ada seminggu saudara, surat izin untuk pelayanan di sana langsung keluar saudara. Kita masuk dan pelayanan di sana. Dan waktu kita masuk kita pasti diperiksa ya di ruang kecil itu. Tapi sebelum kita diperiksa, kita dikasih kesempatan untuk berdoa. Lalu kami satu tim kami berdoa. Sebelum berdoa saya sampaikan firman dari Matius 25. Saya katakan bahwa ketika kita masuk pelayanan di rutan, bukan hanya sekedar program pelayanan. Tapi ini adalah kehendak Kristus. Kita melayani orang-orang yang di rutan dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam tingkatan kejahatan yang mereka lakukan. Tapi Kristus berkata, barang siapa yang melayani aku di dalam penjara, ya, itu adalah suatu hal yang merupakan kemuliaan. Maka mari kita lakukan ini dengan satu konsep pikir bahwa kita melayani Kristus melalui orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Maka apa yang saya katakan di sini saudara, kita sedang mempersiapkan diri kita untuk aspek eskatologi nanti. Kehidupan kekal kita, relasi itu dengan Allah tidak boleh terputus ketika kita mengerjakan tugas-tugas tanggung jawab kita dalam perkara-perkara kecil. Karena di dalam hal itu sekali lagi kita sedang mempersiapkan hidup kekal kita. Mempersiapkan penghakiman ketika kita berhadapan dengan penghakiman kekal Allah. Kalau kita memperhatikan sekali lagi. Perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang bodoh dan Lazarus yang miskin. Perkara hanya memberi makan Lazarus saja. Badan yang penuh dengan borok. Yang berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dia hanya memberikan makan saja. Itu perkara yang sederhana. Perkara yang kecil sekali. Tapi saudara perhatikan. Perkara yang kecil. Kemurahan hati kepada sesama itu. Menjadi dasar bagi tindakan eskatologi dia di akhir. Ketika dia mati. Dia mati dia masuk kemana saudara? Di alam maut. Di neraka. Sedangkan Lazarus masuk di mana? Di sorga.
Dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Menggambarkan dia ada di sorga. Saudara, ini semua menunjukkan kepada kita bahwa apa yang terjadi di bumi ini, relasi dengan sesama, pelayanan kepada sesama adalah salah satu persiapan sebagai tindakan eskatologis kita. Karena itu ketika engkau dan saya melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, menantu, melayani mertua dan lain sebagainya, saudara, lakukanlah itu sebagai persiapan eskatologi kita. Kadang-kadang kita sebagai ibu-ibu, kita harus jujur. Kita sudah penat, banyak pekerjaan. Kadang-kadang kita bisa marah-marah waktu kita melakukan pelayanan kita. Suami juga waktu pulang dari kantor, begitu penat dengan pekerjaan di kantor, sampai di rumah ketemu dengan banyak hal yang tidak memuaskan, bisa meledak, bisa marah-marah dan seterusnya. Kenapa saudara? Karena kita seringkali saudara ada di dalam konteks ini ya. Disposisi hati kita itu mempengaruhi sekali tindakan kita. Dan kita lupa bahwa ketika kita melayani keluarga kita, melayani suami kita, melayani istri kita, melayani orang tua, kita sedang mempersiapkan kehidupan eskatologi kita. Tindakan eskatologi. Ini adalah sesuatu yang penting. Sehingga hidup kita hari ini bukanlah hidup untuk hari ini saja. Tetapi hidup hari ini adalah hidup yang mempersiapkan kehidupan yang akan datang, yaitu hidup yang kekal itu. Ketiga, poin yang kita belajar di dalam konteks ini adalah kunci bagaimana engkau dan saya memiliki disposisi hati yang benar, dan di dalam tindakan eskatologi kita, kita dapat mempersiapkan hidup kekal kita dengan benar juga selama kita di dunia. Apa kuncinya? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-13, di situ dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ini secara implisit berbicara mengenai kesetiaan total kepada Allah dan kehendak Allah. Itu adalah kunci utama supaya kita tidak jatuh ke dalam disposisi hati yang dikotomi ataupun dualisme. Dan kita dapat mempersiapkan hidup kita hari ini untuk eskatologi. Kuncinya adalah kesetiaan total kepada Allah dan kehendaknya. Kata hamba di dalam ayat yang ke-13 saudara, adalah dari bahasa Yunani doulos, doulein. Yang berarti total devosi, total pengabdian, hidup yang berpusat kepada Allah saja, mengabdi kepada Allah saja, melayani Allah saja. Dengan mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sesuatu hal yang merupakan kunci utama. Jonathan Edwards berbicara mengenai aspek ini dengan begitu jelas di dalam bukunya. Dia bilang begini, kesetiaan total kepada Allah dan kehendak Allah itu hanya mungkin jika engkau dan saya terpikat, terpaut kepada keindahan dan kemuliaan Kristus dan karakternya. Kesetiaan total kepada Allah dan kehendaknya kita sebagai hamba hanya mungkin terjadi jika kita terpikat, terpaut kepada keindahan dan kemuliaan Kristus dan karakternya saja. Versus hamba uang tadi. Orang Farisi terpikat, terpaut kepada keindahan uang itu. Kepada kenyamanan yang ditawarkan oleh uang itu. Kepada mamon, kepada segala yang baik, yang positif yang Allah ciptakan itu. Mereka terpikat kepada apa yang dicipta oleh Allah. Dan bukan kepada si pencipta. Bukan kepada sang pencipta mereka terikat. Ini berbeda sekali dengan hamba Allah. Hamba Tuhan. Hamba adalah seorang yang sekali lagi total devosinya kepada Allah. Tetapi itu hanya mungkin jika kita terpikat, terpaut kepada keindahan dan kemuliaan Kristus dan karakternya. Mari kita coba lihat contoh daripada Yudas Iskariot di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ini adalah suatu kisah mengenai Yudas Iskariot yang mengkritisi tindakan daripada Maria, saudara Lazarus yang memberikan pengurapan kepada Tuhan Yesus dengan minyak yang begitu mahal, harganya begitu mahal. Dan Yudas Iskariot mengkritisinya. Mari kita lihat ayat 6, pasal 12 Injil Yohanes. Saya baca sampai ayat yang ke-8. Kita baca mulai dari ayat yang ke-5 ya, sampai ayat yang ke-8. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya, ya silakan Bapak Ibu.
Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Ayat 8 yang dikatakan oleh Yesus itu kalimat yang penting. Kesimpulan dari apa yang ada pada diri Yudas. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Berarti Yudas terpaut bukan kepada Kristus, tetapi dia terpaut kepada cinta akan uang. Dia mirip seperti orang Farisi tadi yang menjadi hamba uang. Tetapi ketika seorang yang mencintai Tuhan akan berlaku seperti Maria, saudara daripada Lazarus. Dia menerima segala anugerah dari Tuhan. Kebangkitan adiknya yang sudah mati itu. Karena penyakit yang begitu keras. Dia begitu bersyukur kepada Allah. Dan dia menyatakan cinta kasih dia kepada Allah. Dia memberikan ucapan syukurnya kepada Allah. Dia berterima kasih kepada Yesus Kristus. Dengan memberikan persembahan yang terbaik. Minyak narwastu dengan harga 300 dinar. Apakah ini disebut sebagai pemborosan? Bagi saya ini pemborosan yang worth it. Ada pemborosan yang tidak worth it, saudara. Tetapi ada pemborosan yang worth it dikerjakan. Karena itu adalah hak daripada Kristus. Penyembahan yang merupakan hak daripada Kristus. Total devosi yang merupakan hak daripada Kristus. Sehingga ketika kita memboroskan harta kita bagi Kristus saja. Bagi kemuliaan Kristus. Karena hati kita terpaut kepada keindahan Kristus. Kepada karakter Kristus, saudara. Itu memuliakan Tuhan. Itu memuliakan Tuhan. Maka saudara dan saya melihat bahwa ada sesuatu hal yang Allah tuntut dalam kehidupan kita. Bagaimana kita setia dari perkara kecil dan setia kepada perkara yang besar, saudara. Hanya mungkin terjadi ada total devosi, ada kesetiaan, pengabdian yang total kepada Allah. Dan itu dimulai daripada sekali lagi disposisi hati yang terpikat, terpaut kepada keindahan dan kemuliaan Kristus dan karakternya. Saudara, saya tutup bagian firman Tuhan ini dengan kisah di dalam sejarah zaman Hitler, zaman Nazi, yaitu Dietrich Bonhoeffer dan Karl Barth. Karl Barth adalah teolog liberal, saudara. Tetapi saudara harus ingat bahwa ada hal positif dari Karl Barth yang kita tidak boleh abaikan. Karl Barth adalah seorang teolog yang berdiri untuk menyuarakan kebenaran di tengah-tengah gereja yang diam dan tidak melawan perbuatan Nazi Jerman. Dalam hal ini dipimpin oleh Hitler. Di pihak lain adalah Dietrich Bonhoeffer. Dia adalah seorang yang mencintai Tuhan. Menyuarakan kebenaran untuk melawan Hitler dan segala kebijakan-kebijakan yang rasis itu. Yang membunuh mati orang-orang Yahudi, bahkan menangkap dan menyiksa orang-orang Kristen yang menyembunyikan orang-orang Yahudi. Kita tahu mengenai kisah itu. Tetapi saudara dan saya lihat bahwa Dietrich Bonhoeffer dan Karl Barth punya kesamaan. Yaitu mereka terpikat kepada keindahan Kristus. Mereka berpaut kepada keindahan karakter Kristus. Ketika Dietrich Bonhoeffer itu dihukum mati, dieksekusi mati. Persiapan menuju kepada eksekusi mati. Di dalam pencatatan tentang Dietrich Bonhoeffer, saudara. Kalimat yang indah. Dia berbicara mengenai kasih daripada Allah. Yang dinikmati oleh seorang Dietrich Bonhoeffer. Dan yang menggairahkan Dietrich Bonhoeffer. Untuk juga menyebarkan api kasih itu kepada gereja Tuhan yang hari itu diam, yang hari itu lempem, yang hari itu tidak menyuarakan kebenaran. Dia menyuarakan tentang kasih Allah dan itu kita nyanyikan, bukan? Saudara pernah menyanyikan lagu Dietrich Bonhoeffer tentang kasih Allah. Kasih yang melingkupi dia, yang menggairahkan dia dan yang memungkinkan dia, memampukan dia untuk melawan ketidakbenaran. Karl Barth, seorang teolog yang walaupun kita bisa mengkritisi konsep dia tentang wahyu, konsep dia tentang kristologi. Tapi sekali lagi saudara, waktu saudara baca tentang bagaimana Karl Barth menyuarakan Kristus yang berinkarnasi ke dalam dunia. Dan bagaimana dia menyuarakan kebenaran berdasarkan inkarnasi Kristus itu kepada gereja. Supaya gereja bangun daripada tidurnya. Supaya gereja itu bangkit menyuarakan kebenaran, saudara. Saudara akan menemukan bahwa hati Karl Barth ketika dia berbicara kristologi. Sekali lagi kita bisa mengkritisi kelemahannya dia. Tetapi saudara ingat, dia terpikat dan terpaut kepada Kristus. Maka sekali lagi apa yang membuat engkau dan saya bisa menjadi hamba yang setia? Mengerjakan perkara-perkara yang kecil. Dan perkara yang besar itu Allah berikan kepada kita. Yaitu sekali lagi, berpautlah kepada Kristus.
kepada keindahan Kristus. Sehingga di tengah-tengah tantangan hidup kita, di tengah-tengah persoalan, pencobaan atau apa saja dalam hidup kita, kita dapat menyuarakan kebenaran, kita dapat menjadi saksi Kristus bahkan sampai kepada kematian. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih untuk anugerah firman dalam hidup kami. Kami mohon ampun jika kami menganggap sepele perkara-perkara kecil yang Engkau percayakan kepada kami. Kami mungkin menjadi orang yang tidak setia, tidak benar di dalam perkara kecil. Sehingga seringkali juga itu terbawa di dalam perkara-perkara yang besar. Kami tidak dapat dipercayai, kami tidak dapat diandalkan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan oleh karena kami tidak setia. Karena itu kami berdoa Tuhan, ampunilah kami. Buatlah kami menjadi hamba yang setia, hamba yang berpaut kepada Kristus, kepada keindahan karakter Kristus. Supaya hati dan hidup kami sungguh-sungguh dapat setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Dan mampukan kami untuk mempersiapkan seluruh hidup kami hari ini. Untuk kedatangan Kristus kembali. Untuk menyambut penghakiman akhir. Untuk mempersiapkan kami memasuki hidup yang kekal. Tuhan pimpin kami agar kami dapat menggenapi firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.